Pertandingan antara Soryo lawan Wasimi dengan keunggulan Soryo 1-0, nampaknya pertandingan itu dilihat orang-orang penting dari seluruh dunia yang Koya undang. Dan ternyata Koya minta ke asisten atau manajernya dari Spanyol buat ngasih tahu para tamu, ada pemain yang harus dilihat yaitu nomor 10 Soryo, Sendosun. Nah, pertandingan udah 26 menit di babak pertama, Soryo masih berpusat pada Sendo di tengah yang masih dijaga juga oleh Tamaru. Meski Sendo mengeluarkan skill kerennya, si Tamaru beneran terus bisa mengikuti, membuat Sendo harus berusaha lebih keras, namun tiba-tiba ada si Kiribo mencoba merebut. Untungnya, Sendo langsung melakukan back pass. Tetapi Izumi menyadari sesuatu, meski Sendo bisa menghindari pressing, tapi dari tadi bukannya kita hampir nggak maju ke depan. Semua penonton juga melihat karena dari tadi Sendo terus megang bola. Lalu Oro bilang, Wasimi sengaja mancing agar bola terus dikasih ke Sendo. Target Wasimi sudah pasti stamina Sendo. Di sisi lain Koya dijaga dua pemain. Lalu Tamaru yang mungkin punya banyak stamina bertugas menjaga Sendo. Itulah strategi bertahan yang diincar Wasimi. Semua orang tahu bahwa Sendo nggak punya stamina buat lepas dari Tamaru. Memang bagus Soryo berani memainkannya sebagai starter dan berhasil cetak 1 gol. Tapi permata Sendo berakhir sampai di sini. Penonton juga mulai cemas dengan Sendo, lalu memuji Tamaru yang bermain bagus. Meski dilewati, dia tidak menyerah dan terus mengejar. Bahkan Sendo pun berkata ke Tamaru, "Kau hebat sekali, benar-benar banyak berlari." Tapi Tamaru malah gelagapan dan bilang permainannya nggak bagus. Namun dia berkata, justru karena itu hal satu-satunya yang bisa kulakukan saat ini itu tidak boleh kalah dari siapapun. Sendo terdiam dan berkata dalam hatinya sambil menatap pelatih, "Keren ya Kak Miko, menit 25 babak pertama sampai di sini saja rupanya." Nah, di tribun, orang penting bersama Garcia berkata, nomor 10 Soryo yang direkomendasikan Koya emang tekniknya luar biasa. Tapi kalau intensitasnya saja tidak kuat bahkan untuk menyelesaikan babak pertama itu agak sulit. Dengan kondisi begitu, jujur saja dia tidak akan bisa bertahan di level profesional. Ditambah Sendo pernah cedera panjang juga. Namun setelah itu, terlihat Soshi mengejutkan berhasil memotong umpan ke Torumari. Namun meski dapat bola, cuma ada Ichimura yang di depan, sedangkan Koya dan Togami mundur buat bantu bertahan. Lalu Sendo-san nampaknya dia beneran udah tidak bisa berlari lagi. Bahkan si Tamaru tahu dan berpikir dia lebih baik mundur aja buat bantu cover. Akan tetapi, Oro yang terus memperhatikan Sendo, dia berkata, orang bodoh berbicara tentang masa lalu, orang bijak berbicara tentang masa kini, dan orang gila berbicara tentang masa depan. Itu adalah kata-kata Napoleon, dan sepertinya Sendo-san adalah orang yang gila, di mana dia beneran berlari kuat tenaga. Orang gila sekaligus orang kuat membuat Koya, Soshi, dan pelatih Miko tersenyum melihat Sendo. Semua orang terkejut, namun di sisi lain Sendo sendiri sadar setelah cedera, aku sama sekali nggak punya stamina atau fisik. Tapi meski begitu, aku sudah terus berlatih demi turnamen ini. Karena itu, demi menuju masa depanku, aku akan menghabiskan seluruh diriku yang ada sekarang. Bahkan pelatih Miko sampai minta maaf ke Kurokawa dan berkata, tolong biarkan dia bermain setidaknya untuk babak pertama ini saja. Yang dimana setelah itu Soshi langsung mengirim umpan terobosan pada Sendo yang sudah berlari dan sepertinya Soryo melakukan counter attack andalan mereka. Dengan 3 panah Soryo membidik jantung pertahanan Wasimi. Sendo yang tiba-tiba berlari dan diumpan oleh Soshi membuat Tamaru kaget karena harusnya stamina Sendo sudah habis. Dia sedikit ketinggalan tapi ada rekannya di depan buat hadang Sendo. Tetapi Soshi terlihat langsung gas lari dari sayap di mana dia juga teriak buat minta bola.
Karena satu pemain di depan hadang Sendo, tentu Soshi bebas. Bahkan Tamaru aja udah pasrah dan bakal siap terima kartu. Akan tetapi, ada Osaki yang berkata, jangan panik, dimana tak terduganya dia mendekati Sendo dan mengepung dengan 3 pemain. Dalam sekejap, Sendo kena pressing 3 pemain dan dengan songong Osaki berkata, kaki Sendo lambat banget, gua kejar dengan gampang. Baru balik setelah bertahun-tahun vakum, badannya pasti belum pulih sepenuhnya. Sayang sekali, padahal aku pengen melawanmu dalam kondisi sempurna. Tetapi Sendo terlihat tersenyum dan bilang, satu hal, apa kau lupa? Yang dimana Sendo dengan gokil langsung melakukan back pass kepada Koya yang sendirian karena ditinggal Osaki. Koya sendiri merinding karena Sendo berhasil mengumpan saat di pressing 3 pemain. Namun terlihat Sendo beneran udah kelelahan banget. Di sisi lain, Osaki prihatin ke Sendo. Lututnya parah banget, bisa-bisanya dia tetap menguasai bola dalam kondisi begini. Kalau skuad ini wajar pelatih mau memainkannya sebagai starter, tapi justru kalianlah yang lupa satu hal. Yang dimana Koya membawa bola ke tengah depan kotak penalti dan sudah ada 3 penyerang Soryo. Namun Koya terlihat sudah melakukan ancang-ancang tendangan langsung. Namun si Osaki malah nyantai banget karena dia bilang di era keemasan ini ada seseorang yang benar-benar cocok untuk momen seperti ini. Karena sangat gokil, tiba-tiba ada Torumari dengan kecepatan kilatnya ada di depan Koya dan berkata, syukurlah aku tidak terus mengejar Soshi waktu itu. Aku punya firasat bahwa pada akhirnya orangnya pasti dirimu. Pada akhirnya Torumari mencoba melakukan body contact buat merebut bola. Tetapi dia malah kaget karena ternyata bola sudah hilang di kaki Koya. Koya lalu berkata, sayang sekali firasatmu kali ini salah. Karena tepat sebelum bertabrakan, Koya melakukan back pass to mid. Yang dimana sejak awal sudah diputuskan Sendo yang akan menerimanya. Semua pemain Wasimi shock terkejut karena ya mereka udah lihat Sendo udah nggak bisa lari apalagi gerak. Torumari bahkan kesal dengan kelicikan dan kecerdikan Soryo. Di sisi lain, Sendo berkata dalam hatinya, aku dulu berpikir pemain seperti diriku tidak punya masa depan. Aku sempat berpikir bahwa aku harus menyerah atas segalanya dan hanya tetap di tim kelas 3. Tapi sekarang berkat rekan-rekanku ini, aku masih bisa berdiri di lapangan. Mimpi pertama yang dulu kubayangkan, tak apa kalau aku mengejarnya lebih jauh lagi. Yang dimana flashback Sendo-san itu ternyata saat kecil dia pindah dari Jerman ke Jepang dan tinggal sebelahan dekat rumah pelatih Miko. Saat itu Sendo menjawab kenapa main bola karena punya mimpi yang ingin ku capai. Yang dimana sangat gokil dan cantik banget, Sendo langsung menendang di jarak menengah dengan tendangan melengkung. Dan di saat itu pula, lanjut perkataan flashback dari Sendo-san kecil sambil tersenyum memegang bola berkata, aku akan menjadi pemain profesional. Dan kerennya, tendangan Sendo tersebut berhasil masuk menjebol gawang Wasimi. Gol yang super keren dari Sendo membuat skor kini menjadi 0-2 bagi keunggulan Soryo. Tentu saja semua orang terkejut apalagi rekan setimnya. Namun sayangnya Sendo-san terlihat sudah kehabisan tenaga. Bahkan hampir jatuh, tapi untungnya ada Izumi dan berkata, nice goal. Memang luar biasa nomor 10 kita, benar-benar bisa diandalkan. Bahkan pelatih Miko di pinggir lapangan memberikan jempol untuk Sendo. Dan ya pada akhirnya Sendo harus ditarik keluar, membuat penonton kecewa karena babak pertama aja belum selesai. Tapi bagi Tokura dan yang lain sih wajar, dengan intensitas level nasional tiba-tiba dia nggak bisa tahan 40 menit. Tapi tetap saja mencetak gol dan membuat assist itu sudah luar biasa banget. Kalau tubuhnya semakin terbentuk seiring turnamen, sulit dibayangkan bakal jadi sehebat apa nanti.
Namun sebelum keluar, Sendo tiba-tiba bertanya ke semuanya, apa kalian punya mimpi untuk masa depan? Lucunya semua orang menjawab beda-beda, ada yang ingin jadi orang kaya, kekuatan, dan lain-lain. Hal itu membuat Izumi gak habis pikir kenapa tiba-tiba banget dan bertanya ke Sendo, kau sendiri mau jadi apa? Sendo-san menjawab ingin jadi pro bersamaan dengan Soshi yang teriak sudah pasti jadi pemain pro. Kalau Sendo-san gak jadi pemain pro, dunia ini yang aneh. Mimpi yang sempat hampir aku menyerah, berkat kalian aku bisa kembali berdiri di garis awal. Dan demi masa depanku, aku sudah mengeluarkan semua kemampuan yang kumiliki. Kalian juga berjuanglah dengan sekuat tenaga. Setelah itu, Sendo berkata ke Soshi dan Koya, dalam 30 menit aku bikin 1 gol dan 1 assist. Apa kalian yakin mau tetap seperti sekarang? Lalu Soshi bilang, lihat aja kami bakal nunjukin. Nah, ternyata Sendo diganti oleh Kurokawa, formasi mereka tetap 4-2-3-1. Koya turun mengisi posisi second striker. Dan lucunya, Soshi ketawa dan ngeledek Kurokawa, jelas aja nggak mungkin kau bisa melakukan hal yang Sendo-san lakukan. Soshi pikir Kurokawa bakal langsung marah kayak biasa, tetapi mengejutkan, Kurokawa bilang dengan serius, itu juga aku sangat sudah mengerti. Akhirnya pertandingan dimulai kembali dengan sisa 10 menit di babak pertama. Nah, Shitamaru setidaknya ingin balas 1 gol di babak pertama. Namun dia belum tahu nomor 6 atau Kurokawa orang seperti apa. Tapi kocaknya, pas mereka saling tatap, Kurokawa langsung masang muka berandalan, membuat Tamaru syok nangis padahal dia yang lebih tua. Di kejauhan, si Kribo tersenyum, yang dimana pas Sendo diganti, Tamaru minta maaf karena membiarkan Sendo lolos dengan tertinggal 2 gol. Untuk bisa membalikan keadaan kita harus kerja keras. Tetapi Yosukura bilang, kau ngomong apa sih? Ketertinggalan ini malah terlalu mudah menurutku. Sendo yang skillnya sudah setingkat pemain pro, Hidaka Koya dari generasi emas yang umpamanya kayak punya mata di udara dan sukses bikin assist, kita berhadapan langsung dengan tim yang punya 2 monster itu dan cuma kebobolan 2 gol. Sendo berhasil dipaksa keluar di babak pertama karena man marking darimu. Terus terang ini prestasi yang luar biasa bagus dan di atas semua itu nomor 10 kita akan segera bangkit. Yang dimana Osaki malah bergumam sendiri dan menyalahkan dirinya, selalu nyombong di belakang orang, tapi kalau cuma segini kemampuanmu mending berhenti saja, dasar cupu. Kayaknya itu kebiasaan Osaki, bahkan Terumari aja terus lihat dan bilang ini bakal seru. Yang dimana ternyata kick off langsung dikasih ke Osaki. Di sisi lain, Izumi teriak buat Kurokawa jaga dan pressing Osaki dengan ketat. Namun Osaki sendiri ternyata dia mengingat momen 3 tendangannya membentur tiang dengan kaki kanannya. Lalu si Kribo dengan santai bilang, Soryo-san, apa kalian tahu dalam setahun terakhir ini berapa rata-rata gol yang tim kami cetak per pertandingan? Yaitu 5,3 gol. Selisih 2 gol mah tim kami bisa balikin dengan mudah. Karena dengan sangat gokil, tiba-tiba Kurokawa dilewati dengan sangat begitu mudah dan senyap. Nah, Pak Yoshida lalu ngasih tahu tim Washime emang kebobolan banyak, tapi selalu membalas dengan jumlah gol lebih dari 2 kali lipat. Terutama turnamen Prefektur Ishikawa, mereka mencetak rata-rata 7 gol per pertandingan. Dan pelatih Miko bilang, pemain yang paling banyak terlibat dalam gol adalah Osaki. Yang dimana dia lolos melewati Kurokawa dan langsung menyerang. Bahkan Kurokawa kaget kenapa Osaki tiba-tiba berubah. Maksudku, waktu aku lihat dari bench tadi, dia nggak terlihat setajam ini. Nah, pemain Washime yang lain terlihat ikut nyerang, bahkan center back mereka juga ikut naik. Bahkan Asahi nggak nyangka, kukira babak pertama bakal berakhir dengan tenang, tapi aku terlalu berharap banyak. Dan ketika Izumi menghadang Osaki, Osaki langsung mengirim bola ke sayap. Dan untuk pertama kalinya di pertandingan ini, mereka menyerang dari sisi kiri.
Terlihat pemain sayap Wasimi langsung melakukan crossing tepat kepada si Kribo. Namun mengejutkan, ada Makoto yang loncat nggak membiarkan leluasa. Namun keduanya nggak mendapatkan bola karena bola lewat dan terlihat ingin keluar lapangan. Bahkan Sasori pun ngebiarin. Akan tetapi sangat gokil, ada Torumari yang berhasil menyelamatkan bola dengan lari kilatnya. Semua pemain Soryo shock terkejut dan Torumari berkata, "Kalau kau nggak bisa cetak gol kali ini, aku nggak bakal kasih bola lagi." Karena Torumari langsung mengirimkan bola kepada Osaki yang di depan kotak penalti. Terlihat ingin langsung menendang. Namun kerennya ada Kurokawa yang tepat banget menghadang jalur tembakan Osaki, membuat Soki agak tenang karena jalur tembakan kanan jadi terbatas. Akan tetapi sungguh tak terduga karena Osaki ternyata nggak jadi nendang. Dia lebih memilih buat menerima dan langsung bergerak ke sisi kiri menjauhi Kurokawa. Yang dimana Osaki berkata ke dirinya sendiri, "Masukkanlah, dasar payah." Nah, flashback sedikit, ternyata dua kakak Osaki nggak bisa jadi pemain sepak bola profesional, tapi ya ayahnya sadar, mungkin karena ambisi dan obsesinya memaksakan jalan hidup anaknya. Karena itu, ayahnya ingin Osaki memilih jalannya sendiri, tetapi Osaki ternyata pengen jadi pemain profesional. Dia sendiri yang bilang ke ayah dan kakaknya sendiri ngasih tahu, "Kakimu emang bagus, tapi nggak perlu nurut sama ayah." Namun tetap saja Osaki bilang, "Bukan itu, aku dengan keinginanku sendiri ingin sungguh-sungguh menjadi pemain profesional." Dan sejak hari itu Osaki menumpuk usaha yang luar biasa setiap hari dan akhirnya berhasil meraihnya. Yang dimana karena Osaki tadi nggak jadi nendang, yang gokilnya kali ini dia menggunakan kaki kirinya dengan sangat badas. Tendangan yang sangat kencang berhasil menjebol gawang dari Soki. Bahkan Soki sendiri shock terdiam. Menjelang akhir babak pertama, Wasimi berhasil membalas 1 gol dan sang pelatih atau ayah Osaki berkata, "Aku membuatnya jadi 2 kaki karena sepertinya Osaki bisa mengenakan kedua kakinya." Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini